Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini akan sedikit berbeda ya, di mana saya tidak akan menganalisa berbagai koin, tapi di video kali ini saya akan mempraktekkan cara trade di decentralized exchange, kemudian melakukan lending, kemudian farming, dan lain sebagainya. Oke, kebetulan kali ini kita akan coba di ekosistem Solana ya. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman harus pahami dulu, sebelum kita bisa trade di decentralized exchange, kita butuh wallet. Nah, kebetulan wallet yang bisa dipakai di Solana Ecosystem ini ada beberapa. Yang pertama ada Phantom sama Solid. Nah, tapi saya akan lebih sarankan teman-teman buat pakai yang wallet Phantom ini dikarenakan ini lebih user friendly. Nah, tapi di video kali ini untuk transaksinya nanti saya akan lebih banyak menggunakan Solid dikarenakan di sini saya lebih banyak koin untuk didemokan. Oke, kita akan mulai dulu cara untuk buat walletnya. Nah, ini merupakan wallet Phantom ya. Dimana kalau saya coba add to Chrome, nah dari sini teman-teman bisa add Phantom Wallet ini ke Google Chrome teman-teman, kemudian tekan add extension. Nah nanti teman-teman akan otomatis dibawa ke sini. Nah ini juga ada extensionnya, sudah bisa teman-teman lihat di sini. Nah sekarang teman-teman harus buat wallet. Nah buat wallet ini bisa melalui create new wallet. Kemudian ini akan ada 12 kata ya. Kata ini harus teman-teman simpan dan nggak boleh hilang. Nah, kalau 12 kata ini tidak disimpan dengan baik, kedepannya teman-teman bisa kehilangan akses wallet tersebut. Jadi saya sarankan buat ditulis di kertas. Nah, kali ini hanya demo, jadi saya cuma copy wallet ini, dan nanti walletnya saya tidak akan gunakan lagi. Oke, kemudian ini bisa dimasukin passwordnya. Kemudian agree, kemudian di save. Oke, sekarang ini sudah finish. Nah, jadi walletnya sudah berhasil dibuat, teman-teman bisa akses melalui extension yang ada di sini. Nah, ini bisa diperhatikan, nanti kalau mau deposit Sol, bisa deposit langsung. Bisa dari Binance, FTX, dan beberapa exchange lain. Selama mereka menyediakan network buat Solana. Nah, nanti kalau mau transfer ke wallet, tinggal copy-paste seperti biasanya. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat penjelasan wallet Phantom ini. Nah, nanti kalau teman-teman udah punya wallet dan Dana, ini bisa langsung connect ke platform-platform DeFi yang ada di Solana. Oke, ini saya tunjukin ya, kalau coba pakai Phantom Wallet buat connect, nah ini otomatis langsung masuk. Nah, kalau udah ada Dana, nanti akan otomatis tertulis di sini. Kita bisa deposit sejumlah yang kita inginkan. Oke, untuk demo transaksinya saya akan coba menggunakan Solid ya, dikarenakan saya punya lebih banyak token di sana. Oke, kita akan coba dulu platform Solfarm ini. Jadi platform ini merupakan platform lending ya, di mana kalau teman-teman perhatikan, ini ada beberapa koin yang bisa kita pinjamkan. Dengan APY yang lumayan ya, APY ini merupakan persentase yang kita dapat per tahun. Jadi kalau kita masuk ke stablecoin USDC, kita bakal dapat 20,99% per tahun. Nah, jadi nanti teman-teman bisa coba platform tersebut. Nah, ini saya akan coba connect ke wallet Solid saya dulu. Nah, kalau di Solid, biasanya akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal tekan connect. Ini otomatis akan langsung connect ke platform DeFi-nya. Nah, ini bisa diperhatikan ya untuk wallet balance saya. Di USDC ada 162. Ini saya bisa coba deposit untuk tunjukin ke teman-teman cara depositnya seperti apa. Untuk maksimum 162, saya coba deposit $20 di sini. Dia akan muncul approve transaction, kita tinggal approve, dan ini otomatis akan masuk ke bagian deposit. Kebetulan ini masih belum di load ya. Nah, ini udah di load, kita bisa perhatikan. Sekitar $20 udah masuk ke deposit. Jadi ini bisa kita manfaatkan, dan ada berbagai macam koin seperti Ray. Ray ini merupakan koin Raydium ya, di mana APY-nya 29%. Jadi per tahun kita bakal dapat 29,27%. Kemudian ada beberapa koin lain juga. Jadi kebetulan saya ada deposit di Coop, kemudian ada di Solrise juga. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik buat dapat passive income, bisa coba menggunakan platform DeFi seperti ini. Nah, tapi pastinya masih ada lumayan banyak platform yang teman-teman bisa gunakan. Kebetulan saya hanya tunjukin satu platform ini, dikarenakan saya pakai platform ini. Oke, selanjutnya saya akan ajarkan cara buat swap di Solana Ecosystem. Nah, ini kebetulan saya pakai DEX Raydium ya. Ini DEX yang udah lumayan terkenal juga. Pastinya kita bisa juga pakai DEX lain buat melakukan swap atau pembelian, tapi menurut saya Raydium ini yang paling simple. Nah, sekarang kita bisa langsung saja connect wallet kita ya.
Nah, kalau teman-teman pakai Phantom, ini bisa pilih yang Phantom. Kebetulan saya pakai Solid untuk demo kali ini. Oke, jadi saat ini walletnya sudah terkoneksi ya. Nah, kalau dilihat di bagian atas, ini ada berbagai macam fitur yang kita bisa manfaatkan nantinya. Tapi kita akan mulai dulu dari swap. Nah, swap ini singkatnya kita ganti satu koin dengan koin lain. Contoh kalau saya mau ganti USDC ke Raydium, berarti saya pilih yang USDC di sini, saya coba tekan $10. Jadi ketika saya tekan swap yang ada di sini, $10 dari USDC saya akan tergantikan dengan 0,66. Jadi saya coba langsung. Kemudian approve transaction. Nah, nanti teman-teman bisa perhatikan 142 ini bakal menjadi 132. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Dan Raydium saya bertambah, tadi 0,98, sekarang 1,64. Nah, sebenarnya fiturnya cukup simple. Keuntungannya di DEX ini kita bisa coba beli koin yang masih belum di listing di market besar, seperti Binance dan lain sebagainya. Dan potensi profitnya biasanya lumayan besar. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, tapi pastinya resikonya juga akan lebih besar ya daripada koin-koin yang sudah ada di market centralized. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya buat swap. Selanjutnya kita bisa coba yang liquidity. Nah, kebetulan saya akan coba tunjukin ke teman-teman. Saya akan pasang liquidity dari Raydium dan Atlas. Nah, ini saya akan match untuk koin Atlas saya, karena saya punya lebih dikit ya untuk koin Atlasnya. Jadi kita tekan match di yang paling dikit. Atau tergantung kita, kalau kita cuma mau pasang 50 juga boleh. Tapi kali ini saya akan coba pasang yang match. Nah, liquidity ini singkatnya kita menyediakan likuiditas buat platform Raydium ini. Jadi kita bisa coba langsung tekan match dan supply. Nah, biasanya ketika kita menyediakan liquidity, kita akan mendapatkan keuntungannya dari APY juga. Nah, ini merupakan keuntungan per tahun, tapi kita bisa tarik kapanpun kalau kita mau. Setelah saya tekan supply, ini bisa diperhatikan balance saya jadi 0 dan balance Raydium saya berkurang. Kemudian liquidity saya langsung muncul di area sini. Sebelumnya tidak ada di area sini. Nah, setelah kita udah punya liquidity, biasanya kita bisa farm. Nah, untuk cara farmnya, kebetulan di sini ada Atlas sama Ray. Jadi saya udah harus pilih dulu saya mau farm yang mana. Kebetulan tadi saya udah lihat kalau Atlas dan Ray itu ada program farmingnya. Jadi saya coba menyediakan liquidity, Atlas, dan Ray. Jadi sekarang saya akan coba langsung. Nah, ini bisa diperhatikan total return yang bakal kita dapatkan dalam setahun estimasinya 167,79%. Jadi saya akan coba langsung stake, maksimum, kemudian confirm. Nah, ini juga harus approve transaction-nya. Jadi setiap kali transaksi yang kita harus lakukan itu perlu di-approve ya, melalui wallet kita. Teman-teman bisa perhatikan kebetulan ini sudah masuk 0,000128. Nah, kalau teman-teman mau withdraw, ini bisa melalui tombol yang ada di sini. Kemudian tekan match dan confirm. Kebetulan saya nggak akan withdraw. Untuk profit yang teman-teman dapatkan, itu bisa di-harvest di sini. Kebetulan ini masih dikit ya, jadi saya belum akan harvest terlebih dahulu. Nah, jadi keuntungan ketika kita menyediakan liquidity, biasanya kita akan mendapatkan APR yang lumayan. Tapi juga ada resikonya di mana kita bisa mengalami impermanent loss ya. Nah, impermanent loss itu hanya terjadi ketika koinnya turun ya. Ketika koinnya turun, value dari liquidity kita juga akan berkurang. Singkatnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba yang staking. Nah, yang staking ini risk-nya yang lebih kecil, di mana kita hanya stake token yang kita punya, di mana biasanya staking itu hanya menggunakan satu token ya. Kebetulan di sini Ray, saya udah stake 50,9 Ray ya. Nah, ini ada pending reward-nya juga. Saya akan coba harvest untuk tunjukin ke teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan reward yang akan saya dapatkan 0,24 ya. Saya akan tekan harvest. Nah, transaction-nya sudah di-confirm. Jadi nanti ini 0,24 akan masuk ke wallet saya. Dan di sini akan menjadi 0. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan saat ini sisa reward-nya udah jadi 0 kembali. Karena reward yang tadi saya ambil udah masuk ke wallet saya. Nah, staking di sini juga lumayan, di mana kita bisa dapat sekitaran 28% per tahunnya. Kemudian yang terakhirnya ada accelerator, di mana untuk accelerator sendiri, ini lebih buat teman-teman yang tertarik mengikuti IDO. Dan potensial profitnya biasanya bisa besar, tapi ada requirement-nya di mana teman-teman harus melakukan staking di Raydium. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja walkthrough kali ini buat ekosistem Solana. Nah, jika teman-teman tertarik dengan video-video seperti ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa coba ekosistem-ekosistem yang lain juga.
Oke, jadi sekian saja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.